Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, dalam kesempatan ini kita akan eh, membahas ya materi pertemuan ke-8 terkait kalkulus POBA banyak, lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita menggunakan integral lipat 2 ya, menghitung integral lipat 2. Nah, pada kelas hari ini kita akan coba membahas terkait penerapan dari integral lipat 2 ini. Nah, yang pertama ya, eh, untuk penerapan integral lipat 2 ya kita bisa menghitung momen pusat dari suatu eh, momen massa dari suatu keping atau daerah gitu ya, yang memiliki bentuk yang bukan persegi ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menghitung luasan ataupun volumenya ya. Eh, jadi katakanlah di sini kita punya sebuah keping datar D yang rapat massanya itu di setiap XY, anggota dari D adalah eh, rho XY gitu ya. Nah, dengan rho-nya itu dia continue pada D seperti pada gambar berikut ini gitu ya. Jadi kemarin kita sudah tahu bahwa ketika kita punya suatu daerah yang bukan persegi, maka dia ada dua kondisi yang mungkin dipenuhi gitu ya. Yang pertama adalah dia membentuk X simple ataupun juga membentuk Y simple gitu ya. Nah, jadi awalnya kepingnya itu kan punyanya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, biasanya dia ada dalam beberapa kasus di mana nanti ternyata dia akan lebih mudah kalau misalkan dia menggunakan Y simple ya. Jadi maksudnya adalah dalam bentuk Y-nya dia memiliki bentuknya fungsi gitu ya. Atau misalkan dia X simple gitu ya. Di mana pada saat sumbu X-nya itu dia bentuknya dalam bentuk fungsi ya dibatasi oleh fungsi gitu. Nah, sehingga daerah D yang ini tadi kan juga bisa kita nyatakan dalam dua bentuk, yaitu tadi ya. Kalau misalkan yang pertama itu adalah Y simple, ya. Ini yang kita sebut dengan daerah Y simple. Jadi untuk X-nya itu dia dibatasi oleh bilangan real A dan B, gitu ya. Kemudian untuk Y-nya itu dibatasi oleh fungsi dalam X, yaitu alpha X dan juga beta X, gitu. Di mana alpha dan betanya ini adalah fungsi-fungsi yang mana mereka continue pada titik A dan B, gitu ya, pada rentang A dan B, gitu. Ya, catatannya bahwa si fungsi yang membentuk si Y-nya itu, batasan dari si Y-nya itu harus continue pada titik-titik X-nya, gitu ya. Nah, kalau yang kedua, ini yang kita sebut dengan X simple kemarin. Nah, maka dia di sini X-nya itu yang dalam bentuk fungsi Y, yaitu katakanlah kita sebut dia sebagai gamma Y dan juga delta Y. Gitu ya. Nah, dan di sini untuk Y-nya itu dia dalam bentuk bilangan real, yaitu C dan juga D gitu ya. Jadi ada nilainya. Nah, sama kayak kasus Y simple di sini gamma dan juga deltanya atau fungsinya dari si batasan X-nya tadi itu harus continue pada titik C dan D juga. Ya. Nah, jadi dari sana kita bisa menghitung massa dari keping D-nya tadi dengan rumusan bahwa katakanlah massanya itu kita sebut sebagai M, ya, itu adalah integral lipat 2 daripada daerah D, fungsinya adalah kerapatannya gitu ya. Jadi rho XY dA. Nah, ini nanti menyesuaikan gitu ya. Kalau si dA-nya ini ya nanti bisa kita ubah dia menjadi dx dan juga dy gitu ya. Jadi bergantung dari keadaannya mana apakah dia menjadi dx dy atau menjadi dx dy dy dx gitu ya. Nah, jadi bergantung dari bagaimana nanti kompleksitas dari si permasalahannya gitu. Apakah nanti kita melihatnya dari segi x simple atau y simple ya. Nah, kemudian ketika misalkan kita ingin tahu bagaimana momen dari masa kepingnya itu terhadap sumbu X yang disimbolkan rumusnya sebagai mx, itu adalah kita tinggal menghitung integral lipat 2 daripada daerah D. Nah, kerapatannya itu kita kali dengan ya kita integralkan pada daerah dA. Nah, sebaliknya kalau misalkan dia terhadap sumbu Y, maka nilai Y-nya ini kita ubah menjadi X gitu ya. Jadi kita integralkannya adalah perkalian antara X dengan juga kerapatannya, yaitu si rho-nya. Nah, kita integralkannya dia sama ya terhadap eh, si daerah dx dy atau dy dx. Nanti bergantung dari bagaimana kasusnya. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, selain itu,
kalau misalkan kita pengen tahu bagaimana momen pusat keping D-nya ya pada titiknya itu adalah di titik mana yaitu yang disimbolkan dengan X bar Y bar itu adalah dengan kita membagi nilai MY dibagi dengan M. Ingat tadi ya kalau misalkan dia pusatnya terhadap X ya jadi eh, rumusannya adalah MY dibagi dengan M dikurangin MX dibagi dengan M gitu. Tadi kita sudah tahu bahwa MX dan juga MY itu masing-masing adalah momen massa terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Dan untuk M-nya itu adalah massa dari kepingnya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin tahu bagaimana momen pusat D-nya itu terhadap titik 00, maka dirumuskan dia sebagai I0 itu sama dengan IX ditambah dengan IY. Ya. Nah, di mana nilai dari IX dan IY itu adalah momen inersia dari kepingnya tadi. Ya, kalau misalkan IX berarti momen inersianya terhadap sumbu X. Nah, di mana untuk menghitung momen inersianya itu kita memperhitungkan integral lipat 2 dari Y kuadrat rho XY gitu ya. Kalau misalkan dia terhadap sumbu Y maka menjadi X kuadrat. Jadi ini kalau untuk si momen inersia ini sebenarnya bentuknya itu ya mirip-mirip kayak ketika kita menghitung momen kedua gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin peubah acak gitu ya, yang punya suatu distribusi gitu ya. Maka kan kita punya biasanya momen pertamanya itu adalah integral dari X dikali dengan fx gitu ya. Nah, kalau misalkan kita momen keduanya, kita punyanya X kuadrat dikali fx dx ya. Bentuknya lebih kurang mirip-mirip kayak gitu konsepnya. Jadi, untuk menghitung momen inersia itu adalah kita menerapkan seperti menghitung momen kedua. Jadi kita mengintegralkan daerahnya itu pada daerah D ya dari fungsinya adalah y kuadrat dikalikan dengan rho atau kerapatannya ya kalau misalkan terhadap sumbu X. Jadi ingat ya, ketika dia terhadap sumbu X maka kita pengalinya adalah Y dan ketika Y itu maka kita menghitungnya adalah terhadap X gitu ya. Hmm, Oke. Nah, kita coba lihat di contohnya. Jadi, tentukan massa, pusat massa, dan juga momen inersia dari lamina yang dibatasi oleh pada daerah D seperti ini. Ya, D-nya adalah X-nya dari 0 sampai 1 dan Y-nya itu dari 0 sampai dengan E pangkat min X. Nah, jadi kalau kita lihat pada kasus ini, dia itu daerahnya adalah Y simple ya. Ini adalah daerah Y simple. Karena daerah D-nya itu dia dalam bentuk fungsi terhadap X. Nah, diketahui bahwa eh, fungsi dari kerapatannya, rho-nya itu adalah Y kuadrat. Nah, jadi kita akan menghitung massa, pusat massa, dan juga momen inersia dari lamina ini. Nah, tadi kita sudah tahu ya rumus-rumusannya. Nah, pertama kita akan hitung dulu mulai dari massa keping D-nya yang dirumuskan tadi dengan M sama dengan integral lipat 2 dari rho-nya. Oke, kita coba ya. Berarti untuk yang pertama itu adalah massa dari si laminanya. Berarti kita punya bahwa tadi M itu sama dengan integral lipat 2 dari daerah D gitu ya untuk rho XY dA. Nah, maka ini sama saja dia dengan integral dari 0 sampai 1 lalu integral dari 0 sampai E pangkat min X ya. Kemudian fungsi rho-nya adalah y kuadrat, dA-nya perhatikan di sini dA-nya karena di sini dia daerahnya adalah y simple, berarti kan kita mengintegralkan terhadap y dulu gitu ya. Maka dA-nya itu berubah menjadi dy dan dx gitu ya. Nah, jadi kita akan mengintegralkan terhadap y dulu, baru kita integralkan terhadap x seperti itu. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja ya. Berarti ini sama saja dengan integral 0 sampai 1. Lalu ini hasil dari integral y kuadrat berapa? 1/3 Y pangkat 3 ya. 1/3 Y pangkat 3. Nah, lalu kita masukkan batasnya tadi E pangkat min X dan juga 0. Nah, ini nanti kita integralkan lagi dia terhadap dx. Nah, maka ini hasilnya, ya saya tulis di sini saja ya. Nah, berarti dia 1/3, Y-nya dimasukin dengan E pangkat min X. Berarti kita peroleh adalah 1/3 E pangkat min 3X ya. Kalau misalkan 0, oh sorry, ini ada integralnya dulu ya. Harusnya adalah dia integral 0 sampai 1 lalu 1/3 sorry y-nya kita ganti dengan e pangkat min x ya menjadi e pangkat min 3x. Nah, kalau misalkan dia 0 otomatis nilainya 0 ya, jadi 1/3 dikali 0 pangkat 3 yaitu adalah 0 gitu ya. Ini kita integralkan terhadap
dx. Nah, udah ini kita tinggal hitung saja pakai integral biasa menghitung nilainya ini, gitu ya. Berarti ini sama dengan 1/3. Nah, integral dari e pangkat min 3x gimana? Ada yang tahu apa integral dari e pangkat 3x? Ya, ingat aja kalau misalkan kita punya integral dari e pangkat ax dx ya, ini sama saja dengan integral e pangkat u dikali 1/a du ya. Jadi kita misalkan u-nya adalah a pangkat x, tentunya du sama dengan a dx. Jadi dx-nya ini kita ubah sebagai du dibagi dengan a atau 1/a du. Ya, atau sama dengan 1/a integral e pangkat u du atau sama dengan 1/a e pangkat u. Nah, berarti ini nilainya adalah 1/3 dikali integral dari e pangkat min 3x adalah minus 1/3 e pangkat min 3x. Masukin nilainya 1 dan juga 0. Ya, berarti ini 1/3. Ketika dimasukin 1 berapa nilainya? Berarti minus 1/3 e pangkat min 3 ya. Minus 1/3 e pangkat min 3. Ketika 0 otomatis ini menjadi plus 1/3 ya, ditambah 1/3. Nah, ini eh, kalau misalkan mau hanya bentuk seperti itu boleh saja gitu ya. Ini saya tulis dulu di sini ya. Jadi bentuk M-nya itu adalah ini jadi per 9 ya, 3 kali 3 berarti saya tulis dia sebagai 1 dikurang E pangkat min 3 dibagi dengan 9. Oke. Kalau misalkan mau dihitung, dicari tahu bagaimana masanya itu ya dalam bentuk satuan, ya bisa dihitung dia hasil dari nilainya itu berapa. Kalau misalkan tidak mau dihitung, saya rasa juga tidak menjadi masalah gitu ya. Seperti itu. Itu kalau misalkan kita mau menghitung nilai dari massa laminanya. Oke. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan, bisa dipahami bagaimana menghitungnya? Ada? Belum Bisa? ada, Bang. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut. Tadi itu kita sudah menghitung massa, sekarang kita hitung pusat. Oke, kalau pusat massa berarti kita perlu ini ya, kalau momen pusatnya itu berarti kita akan menghitung MY dan MX-nya dan MMI-nya itu seperti apa ya. Oke, berarti kita akan menghitung semuanya. Nah, kita hitung dulu momen massa dari sumbu X ya. Oke, ini cukup sih kayaknya. Oke, kita hitung dulu momen massa terhadap sumbu X, yaitu tadi yang disimbolkan dia dengan MX ya. Di mana MX tadi adalah rumusnya integral lipat 2 pada daerah D, kemudian Y dikali dengan rho X Y dA. Ya, berarti ini sama aja kayak integral. Tadi ingat dia daerahnya adalah Y simple ya. Maka ini 0 sampai 1. Kemudian ini integral 0 sampai E pangkat min X. Lalu ini Y dikali dengan Y kuadrat DY dx ya. Nah, berarti ini sama saja. Ini berarti kan dia bentuknya Y pangkat 3 ya. Berarti sama saja dengan 0 sampai 1. Lalu ini hasil integralnya adalah 1/4 E pangkat, sorry. 1/4 Y pangkat 4 ya. Y pangkat 4 masukin E pangkat min X dan juga 0 ya. Integralkan terhadap dx. Maka hasilnya tentunya ini adalah integral 0 sampai 1, 1/4 E pangkat min 4x ya, dx. Nah, maka sebenarnya ini bentuknya mirip dengan yang ini ya. Bedanya hanya dia bentuknya adalah 1/4. Jadi kalau kita selesaikan yang ini harusnya nilainya adalah 1 dikurang E pangkat min 4 dibagi dengan 16. Jadi 4-nya dikali 4 kayak tadi, ini kan jadi 3 kali 3 ya. Yang ini tadi ya. Jadi 3 kali 3, kemudian 1 dikurang E pangkat min 3 gitu ya. Nah, jadi nilainya adalah 1 dikurang E pangkat min 4 dibagi dengan 16. Nah, itu kalau misalkan dia terhadap sumbu X. Nah, gimana kalau misalkan dia terhadap sumbu Y gitu ya? Momen massa terhadap sumbu Y. Nah, maka tadi rumusannya MY itu sebagai integral lipat 2 pada daerah D, kemudian X dikali rho XY dA. Ya, berarti ini sama saja integral dari 0 sampai 1, 0 sampai E pangkat min X, lalu X dikali dengan Y kuadrat dy dx. Nah, maka ini sama saja dengan integral 0 sampai 1, lalu X dikalikan dengan
Untuk y kuadrat ini ya, integral y kuadrat dy tadi adalah bentuknya yang ini. Oke, berarti fungsinya adalah 1/3 hasilnya pangkat min 3x. Berarti ini sama saja dia dengan 1/3 pangkat min 3x ya. Nah, ini dx. Ya, ini hasil yang y kuadrat dy tadi sudah kita hitung di sini nilainya ya, di momen masanya. Nah, berarti ini kita tinggal lanjutkan saja perhitungannya ya. Berarti ini sama saja dia dengan integral 0 sampai 1. Ya, boleh kalau 1/3-nya mau dikeluarkan gitu ya. Jadi ini 1/3 integral 0 sampai 1 x pangkat min 3x dx. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita bisa manfaatkan apa? Integral parsial ya. Jadi kalau kita gunakan parsial, kita punya adalah x sehingga du sama dengan dx. Lalu kita punya v-nya adalah, sorry, dv-nya adalah pangkat min 3x dx. Sehingga v-nya itu adalah integral dari pangkat min 3x. Tadi nilai integralnya itu adalah yang ini ya, min 1/3 pangkat min 3x. Jadi ini min 1/3 pangkat min 3x. Sehingga integral parsialnya itu berarti bisa kita tulis dia sebagai apa? U dikali dengan Pi, yaitu -1/3 X pangkat min 3X, masukin 1 dan 0 kita kurangkan dengan integral dari Pi DU, yaitu -1/3 pangkat min 3X. DU-nya adalah DX ya, ini jangan lupa batasnya 0 dan 1. Nah, kita tinggal lanjutkan perhitungannya ya. Ini saya lanjutkan di sini ya. Berarti dia sama dengan, ini lanjutannya. Hmm, kita hitung ya. Berarti berapa tuh? Yang ini 1/3. Kemudian, ini kalau dimasukin 1 nilainya berapa? -1/3 pangkat eh, 3 ya. -1/3 pangkat min 3. Kalau misalkan masukin 0, maka nilainya pastinya 0 ya, karena ada 0 di sini. Kemudian ini bisa kita buat min dengan positif menjadi positif ya. Sorry, min dengan min ya. Jadi 1/3 integral 0 sampai 1 pangkat min 3x dx. Nah, ini kita tinggal lanjutkan perhitungannya ya. Berarti ini sama saja dengan 1/3. Yang ini kita biarkan min 1/3 pangkat min 3. Lalu yang ini 1/3 hasil dari integral 0 sampai 1 pangkat min 3x dx. Itu tadi adalah yang di dalam ini ya. Ini kan integral pangkat min 3x, ya itu adalah yang di dalam sini, atau dengan kata lain yang ini ya. Jadi 1 dikurang pangkat min 3x dibagi 3. Hasilnya adalah 1 dikurangin pangkat min 3x dibagi dengan 3. Nah, ini kita tinggal hitung saja sebenarnya ya, bentuknya seperti apa nih. Kita lanjutkan di sini saja, nanti siapa tahu tidak cukup ya. Nah, yang mau kita hitung masih banyak. Berarti, oke, kalau kita hitung ini, oke, saya coba sederhanakan ya biar gampang. Ini min pangkat min 3x dibagi dengan 3. Kemudian kalau yang ini bisa kita buat ditambah 1/9. Lalu dikurangin dengan lagi pangkat min 3x dibagi dengan 9. Ya, yang ini. Ini 1/3 kali 1/3, 1/9. Lalu ini min pangkat min 3x dibagi dengan 3 dikali dengan 1/3 ya. Nah, 9. Nah, oke. Saya pikir tadi ini bisa bakal dieliminasi, ternyata tidak. It's okay. Kalau kita samakan penyebutnya, ya berarti bukan kita samain sih penyebutnya ya. Kita kali lah ya, ini ke dalam gitu ya. Kita kali, berarti ini kan 3 dikali 9 berarti 27 ya. 27 gitu. Nah, jadi semuanya per 27 gitu ya. Maka kalau misalkan ini 3, untuk menjadi ke 27 kan dia adalah kita kali 9 ya. Berarti ini sama saja dengan -9 pangkat. Bentar, bukan -9 ya, karena kita kali 3 berarti harusnya dia -3 saja tersisa ya. -3 pangkat 3x, kemudian ditambahin dengan 1, ini dikurangin dengan pangkat min 3x. Atau ya kalau kita sederhanakan ya 1 dikurang 4 pangkat min 3x dibagi dengan 27. Jadi nilainya adalah ini 1 dikurang 4 min 3x dibagi dengan 27. Nah, itu kita sudah tentukan momen masanya. Tadi pertanyaannya adalah pusat masanya ya. Jadi pusat masanya tadi dirumuskan dia sebagai my per m dan mx dibagi dengan m. Oke, jadi kita hitung ya, jadi pusat masanya adalah
X bar Y bar itu sama dengan M, sorry. Kalau dia X bar itu dia tadi adalah Y ya. Di sini Y dibagi dengan M. Berarti ini MY dibagi dengan M, koma MX dibagi dengan M. Sama dengan, nah, MY-nya tadi nilainya adalah yang ini ya. Berarti 1 dikurang E pangkat min 3X. Sebentar. Oh, bentar. Ini karena tadi hasilnya kita sudah masukin ya, harusnya nggak ada unsur X-nya lagi ya. Sorry, sorry, sorry. Saya hilang. Ini nggak ada X-nya lagi. Ini nggak ada, ya bener ya, ini nggak ada X-nya tadi ya, bener ya. Ini nggak ada X-nya, ini juga nggak ada ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, nggak ada lagi ya. Harusnya dia dalam bentuk nilai saja. Oke, ini 4 ya, MY ini 4, sorry. Ini 4, E pangkat min 3 dibagi dengan 27. Kita bagi lagi dia dengan M-nya tadi adalah 1 per E pangkat min 3 dibagi 9. 1 per E pangkat min 3 dibagi dengan 9. Lalu kalau misalkan X tadi hasilnya adalah ini ya. 1 dikurang E pangkat min 4. 1 dikurang E pangkat min 4 dibagi dengan 16. Oke, dibagi dengan 1 dikurang E pangkat min 3 dibagi dengan 9. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja bentuknya ya. Oke, istilah ya. Nah, ini kita sederhanakan. Berarti ini bentuknya gimana nih? Eh, Kalau ini bisa dicoret ya, tersisa berapa? 3 ya. 3, berarti ini 1 dikurang 4 E pangkat min 3 dibagi 3 kali 1 min E pangkat min 3 ya. Nah, ini bentuknya nanti kalau misal kamu dihitung boleh gitu ya. Kalau misalkan mau dipertahankan bentuknya silahkan saja. Nah, berarti kalau yang ini adalah 9 kali 1 min E pangkat min 4 dibagi dengan 16 kali 1 min E pangkat min 3. Jadi, ini adalah pusat masanya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Bisa ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bisa menghitungnya? Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Nah, itu tadi pusat masanya. Tadi pertanyaannya itu lagi adalah momen inersia. Berarti kita akan coba menghitung ya momen inersianya yaitu IX, IY dan juga nanti 0,0-nya ya. Nah, kita coba momen inersia terhadap X. Ya, momen inersia terhadap sumbu X. Maka tadi rumusannya adalah IX itu adalah integral lipat 2D dengan persamaannya Y kuadrat rho X Y-nya dA. Ya, ini sama saja integral 0 sampai 1, integral 0 sampai dengan E pangkat min X ya tadi, kemudian ini Y kuadrat dikali dengan Y pangkat 2 juga lagi ya. dA-nya ini DY dx. Nah, ini bisa kita hitung ya, ini integral 0 sampai 1. Nah, integral dari Y pangkat 4 berapa? Y pangkat 4 itu 1/5 ya. Berarti 1/5 Y pangkat 5, Y-nya kalau misalkan kita masukin ini berarti hasilnya adalah E pangkat min 5 X ya. Kalau 0 maka nilainya 0 ya. Saya langsung saja ya. Nanti kalian yang lengkapi perhitungannya. Sorry. Nanti kalian lengkapi lah perhitungannya ya. Oke, sekarang kita integralkan ini. Berarti ini sama dengan 1/5. Kalau misalkan kita integralkan E pangkat min 5X ini, masukin 1 dan 0. Tadi konsepnya sama, bentukannya seperti ini tadi ya. Nah, sama seperti ini. Berarti hasilnya itu adalah 1 dikurang E pangkat min 5 dibagi dengan 5 gitu ya. Atau ya setara dengan 1 dikurang E pangkat min 5 dibagi dengan 25. Ini adalah momen inersia terhadap sumbu X-nya. Sekarang kita hitung gimana kalau misalkan dia terhadap ya sumbu X ya. Momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, maka nilai Y-nya tadi adalah integral lipat 2 pada daerah D, fungsinya X kuadrat dikali dengan rho, ya, dA. Nah, maka sama dengan integral 0 sampai 1, integral 0 sampai eh, E pangkat min X, kemudian X kuadrat dikali Y kuadrat DY dx. Di mana hasilnya ini adalah, sorry, ini integral
0 sampai 1. Nah, ini X kuadratnya tetap. Nah, kita akan menghitung integral Y kuadrat saja. Tadi untuk integral Y kuadrat, ini ya bentuknya seperti ini ya. Hasilnya itu adalah 1/3 E pangkat min 3X gitu ya. Nah, maka kita akan punya nilainya adalah X kuadrat dikali 1/3 E pangkat min 3 X ya, dx. Nah, jadi ini kita bisa selesaikan lagi dia menggunakan integral parsial gitu ya. Oke, ini kita coba ya. Ini berarti sama saja kayak 1/3 integral 0 sampai 1 X kuadrat E pangkat min 3X dx. Nah, ini pakai integral parsial ya. Berarti kita misalkan ya, berarti kita punya U-nya adalah X kuadrat, ini DU sama dengan 2X, dx ya, lalu kita punya lagi dV-nya adalah E pangkat min 3X dx, lalu V-nya diperoleh adalah integralnya itu, 1/3 ya, min 1/3 E pangkat min 3X. Nah, jadi ini kita akan gunakan dua kali integral parsial ya, karena di sini bentuknya adalah X kuadrat. Nah, maka ini kita tinggal selesaikan sebenarnya ya persamaannya. Jadi hasilnya 1/3. Lalu, oke, coba deh. Hasilnya adalah U dikali dengan V, berarti min 1/3 X kuadrat E pangkat min 3X, masukin nilainya 1 dan juga 0, dikurang integral dari 0 sampai 1, kemudian PDU yaitu min 1/3 dikali 2X ya ini, lalu E pangkat min 3X dx ya. Nah, ini 1/3. Nah, yang ini ketika dimasukin 1, nilainya tetap yaitu min E pangkat min 3X, sorry, E pangkat min 3 ya, karena udah masukin 1 ya, dibagi dengan 3. Kalau masukin 0 dia pasti nilainya tetap 0. Lalu ini sama saja kayak ditambah 2/3 integral 0 sampai 1 X E pangkat min 3X dx. Nah, X E pangkat min 3X dx tadi kan sudah ada ya nilainya ya sebenarnya ya. Mana tadi ini? Nih, integral dari 0 sampai 1 X E pangkat min 3X dx itu adalah yang di dalam kurung ini. Ya, yaitu nilainya yang ini atau yang ini. Boleh pakai yang mana aja berarti setara dengan yang ini dipangkatin, sorry, yang ini kita bagi dengan 1/3 atau ya berarti ini per 9 gitu ya. 1 dikurang 4 pangkat min 3 bagi 2 9, bagi 9. Nanti dituliskan lengkap ya. Berarti ini 1/3, lalu ini tadi adalah min min 3/3 ditambah 2/3 kalinya dari 1 dikurang 4 pangkat min. Seperti 4 min, oke. Pangkat min 3 dibagi dengan 9. Nah, ini tinggal di sederhanakan saja ya berarti ya. Tadi benar ya 9. Berarti kalau kita sederhanakan ini berarti per 81 ya. Kita kali 81 ya, karena di sini dia 27 dikali 3 jadinya 81. Nah, ini berarti dia kali 9 ya, berarti minus 9. Nah, minus 9 kemudian ditambah dengan 2 kali 4 8. 9 tambah 8 17. 17 berarti ini sama saja dengan 2 dikurangin 17 pangkat min 3 ya. Jadi hasilnya adalah ini kalau untuk momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, tadi pertanyaannya itu adalah eh, momen inersianya yaitu yang kita simbolkan dengan I0. Jadi kita tambahkan saja nilainya ya. Berarti oke, saya tulis di sini ya saja ya. Oke, ini saya tulis ulang saja ya di atas nanti biar cukup. Ini 1 dikurang 4 pangkat min 3 dibagi dengan 3 kali 1 min pangkat 3 koma 9 kali 1 min pangkat min 4 kita bagi dengan 16 1 min pangkat min 3 ya. Ini. Jadi momen inersianya kita tulis di bawah sini ya, biar cukup. Oke. Jadi momen inersia I0 sama dengan IX plus IY, maka nilainya adalah
1 dikurang E pangkat min 25, ya 1 dikurang E pangkat min 5, sorry, per 25, ditambah 2 dikurang 17 E pangkat min 3, 2 dikurang 17 E pangkat min 3 per 81. Nah, ini kalau misalkan mau ditulis seperti ini saja sebenarnya nggak masalah ya. Kalau misalkan nanti mau dihitung, ya silahkan dihitung saja ini hasil akhirnya itu seperti apa bentukannya. Oke, seperti itu untuk penerapan yang pertama. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bisa? Bisa tidak? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum, Bang. Oke, kalau belum kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu adalah luas permukaan. Nah, jadi luas permukaan itu dia dirumuskan sebagai berikut ya. AG itu adalah integral lipat 2 terhadap daerah S. Kemudian fungsinya adalah akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat ditambah 1 dA gitu ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa di sini untuk fx di sini ini maksudnya adalah d dx dari f xy. Jadi kita menurunkan fungsi eh, dalam bentuk xy-nya tadi itu ke dalam terhadap x gitu ya. Dengan demikian dengan cara yang sama fy juga sama ddy dari f x, y gitu ya. Nah, hati-hati nanti ini ya dalam mendefinisikan DA-nya ya. DA-nya ini dia punya banyak bentuk. Jadi bisa kita buat sebagai DY DX, DX DY, atau mungkin nanti ketika misalkan kita transformasi ini ke dalam bentuk eh, koordinat kutub ya. Kalau di kutub dia kan menjadi nanti DA-nya itu adalah R, DR, D, theta ya. Seperti itu. Jadi perlu hati-hati ketika kita melakukan transformasi eh, dari persamaannya itu, gitu ya. Kita coba lihat contohnya. Oke, di sini kita punya ya, carilah luas permukaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat pada bidang Z sama dengan 9. Jadi kalau digambarkan, lebih kurang bentuk gambarnya itu seperti ini. Jadi dia membentuk X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan dia sebenarnya persamaan lingkaran gitu ya. Nah, pada saat Z sama dengan 9 otomatis dia jadi seperti membentuk sebuah mangkok gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba menghitung bagaimana luas permukaannya ini. Luas permukaannya ini adalah yang ini ya, yang di luar ini gitu ya. Itu adalah luas permukaannya. Nah, eh berarti kita akan tentukan dulu dah bagaimana daerah S-nya gitu ya. Daerah S-nya di sini itu adalah ya kita melihat seperti apa batasan-batasan dari si daerah yang diberikan gitu ya. Nah, karena di sini dia dikatakan bahwa tadi adalah permukaannya Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan di bawah bidang Z sama dengan 9, ya, maka kita tahu bahwa di sini persamaannya sama saja kayak X kuadrat, ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ini nilainya pasti kurang dari sama dengan 9, kurang dari 9 ya, karena dia sama dengan 9. Jadi di bawah di sini. Nah, eh dari sini karena kita juga sudah punya F-nya, ini saya contohnya. Oke, ada cukup. Nah, karena di sini kita punya Z-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti kan ini si Z ini kita pandang sebagai Fxy-nya, gitu ya. Maka kita punya sebenarnya Fx-nya itu adalah ddx dari
Z, ya, yaitu apa? Turunannya adalah 2X. Kemudian untuk FY-nya dengan cara yang sama berarti DDY dari Z yaitu turunan dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ingat, ketika tadi kita mengatakan dia menurunkan terhadap Y, maka si X ini kita pandang sebagai suatu konstanta sehingga turunannya tetap 2Y gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau secara umum ya berdasarkan persamaannya tadi, kita akan peroleh di luas permukaannya itu adalah ya, berarti A-nya adalah integral pada daerah S, lalu eh, fungsinya tadi fx kuadrat tambah fy kuadrat plus 1 dA gitu ya. Nah, ini dia berarti sama saja dengan akar dari fx kuadratnya adalah 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat tambah 1 dA-nya berarti di sini kita bentuk dia sebagai ya oke. Kita tulis dari sebagai dA atau bisa tulis juga sebagai dx dy. Ya. Nah, sekarang kita akan coba menentukan dulu daerah S-nya ini gitu. Nah, karena di sini itu agak sedikit apa ya? Mungkin rumit untuk kita menentukan S-nya. Jadi kita akan coba transformasi ini ke dalam bentuk koordinat polar gitu ya. Daerah S-nya itu kita bisa tentukan ya dalam bentuk r theta gitu ya. R theta. Jadi kita akan mentransformasinya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kan sudah kelihatan ya sebenarnya daerah S-nya ya. Jadi dia membentuk lingkaran ya di sini dengan jari-jarinya itu adalah dari titik pusatnya ke sini. Yaitu adalah sama saja dengan ya kayak ini kan sama saja dengan 3 kuadrat atau ini adalah R kuadratnya. Nah, jadi kita punya R-nya itu adalah berarti dia dari mulai titik pusatnya ini 0 sampai ke 3 gitu ya. Nah, maka R-nya itu kita tulis dia sebagai dari 0 sampai dengan 3. Nah, sekarang bagaimana tetanya? Nah, bisa kita lihat bahwa tetanya di sini dia membentuk lingkaran penuh. Maka si tetanya itu dia dari 0 sampai dengan dari 2V gitu ya. Nah, jadi daerah S-nya adalah daerah dalam koordinat polar yang seperti ini. Kenapa kita perlu mengubahnya? Karena tadi ketika kita mau melihat batasan X dan Y-nya terlihat cukup rumit gitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana nilai X dan juga Y gitu. Nah, jadi akan lebih mudah kalau misalkan kita mempertimbangkan nilai dari koordinat polarnya, yaitu menggunakan transformasi terhadap si lingkaran. Nah, jadi sekarang kita punya nih daerah A-nya itu berarti kan integral. Nah, ini kita biar mudah ya, kita biasanya karena dia dalam bentuk fungsi, maka si yang theta itu dia di luar gitu ya. Berarti dari 0 sampai 2 pi dulu, baru dari integral 0 sampai 3. Nah, fungsinya adalah akar ini 4 ya. Oke, jadi perlu ditransformasi lagi ya bahwasanya kalau misalkan X itu dia adalah sama dengan R cos theta dan Y itu sama dengan R sin theta. Nah, jadi kalau misalkan 4X kuadrat sorry 4X di kuadrat sorry 2X dikuadratkan itu kan adalah 4X ya. Jadi ketika misalkan kita sudah tentukan berarti ini bisa sama aja kayak 1 ini kita tulis dulu ditambah ini 4 ya 2 kuadrat x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah 1 ya. Kenapa? Karena kita punya kalau x-nya itu dia sama dengan r cos theta maka r sorry x kuadrat itu adalah r kuadrat cos theta sorry kuadrat ya. Kemudian kalau misalkan y adalah r sin theta maka y kuadrat itu adalah r kuadrat sin theta kuadrat ya. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan, berarti kan dia R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin theta kuadrat, yaitu sama saja dengan R kuadrat, ya, penjumlahan cos kuadrat dan sin kuadrat adalah 1, ya, sama dengan R kuadrat. Maka ini menjadi 4 dikali dengan R kuadrat. Nah, jangan lupa, karena di sini dia kita transformasi terhadap lingkaran, maka dia adalah R dikali dr d theta gitu ya. Ini kita kali lagi. R dikali dr d theta. Nah, jadi begitulah bentuk transformasi dari luas permukaannya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung nilai ini gitu ya. Gimana cara kita menghitungnya?
Oke, kalau misalkan nih, ya, kita bisa hitung ya ini berarti kita bisa misalkan bahwa U itu adalah 1 ditambah 4R². Maka kita peroleh DU sama dengan 8R DR. Ya, berarti ketika tadi R-nya sama dengan 0, maka nilai U-nya itu sama dengan 1. Dan ketika R-nya sama dengan 3, maka nilai dari U-nya itu menjadi 1 ditambah 4 dikali 3². Berapa itu? 4, sorry, 4 dikali 9, 36. 36 tambah 1, 37 ya. Nah, jadi kita bisa tulis ulang A-nya itu sebagai integral 0 sampai 2pi, lalu integral 1 sampai dengan 37. Kemudian bentuk U-nya ini kita ubah ya, jadi U pangkat setengah, lalu RDR-nya kita ubah sebagai DU bagi 8 ya. DU per 8, lalu ini D theta. Nah, ini sama saja dengan integral 0 sampai 2pi, lalu ini 1/8 integral dari U pangkat setengah. Kalau integral dari U pangkat setengah itu berarti adalah 1/setengah tambah 1, U pangkat setengah tambah 1, yaitu sama dengan 2/3 U pangkat 3/2 ya. Berarti kita tulis dia sebagai 2/3 U pangkat 3/2, masukin 37 dan juga 1 ya, d theta. Nah, ini tinggal kita hitung saja ya, berarti eh, ini bisa kita hitung nilainya sama saja dengan ini 1/8 dengan 2/3 bisa kita keluarkan ya, kita sederhanakan gitu ya. Nilainya berapa? Oke, karena oke ini juga nilainya sebenarnya sudah ada gitu ya. Berarti 2/3 dikali 1/8 itu adalah 1/4 ya. Berarti 1/4. Eh, kayaknya nggak cukup kalau saya tulis di sini. Saya tulis di sini saja deh. Berarti ini sama dengan 1/4. Lalu dimasukkan, yang ini juga nilainya pasti nilainya ada gitu ya. Nilainya ada berarti ini kita kalikan berarti U-nya berarti adalah 37 pangkat 3/2 dikurangin dengan 1 ya. Integral 0 sampai dengan 2pi dari d theta, yaitu sama dengan ini pasti hasilnya adalah 2pi gitu ya. Yang ini hasilnya pastinya itu 2pi gitu. Bentar, berarti eh bentar, ada yang salah nggak nih? 37 37. Integral dari ini berarti kan adalah 2pi ya. Berarti ini kita tinggal sederhanakan yang ini. Ini 2/24. Sorry. Oh, ini per 12 ya, bukan per 4 ya. Karena 3 dikali 4 itu harusnya 12, sorry. Nah, maka ini sama saja dia dengan uh, pi, sorry, bukan pi ya. Kita tulis dulu. Ini berarti dia, oke, kalau 37 eh, pangkat 3/2 itu kan sama saja dengan 37 akar 37 ya. Kemudian kita kurangin 1 dibagi dengan 12 lalu dikali dengan hasil integral ini tentunya adalah 2pi. Ya, berarti sama saja dengan pi per 6 dikali 37 akar 37 dikurangin dengan 1. Ya, seperti itu. Jadi luas permukaannya adalah pi per 6, 37 dikurang akar 37 dikurangin dengan 1. Oke. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa? Oke, bisa ya. Nah, jadi ternyata selain kita bisa menggunakan seperti ini, gitu ya. Ini kan tadi kita mencoba menggunakan
nilai seperti ini gitu ya. Nah, kita misalkan pakai U biasa. Nah, jadi ternyata kita juga bisa menggunakan misalkan dia pakai substitusi trigonometri ya, tetapi mungkin agak ribet. Jadi kita bisa menggunakan ya misalkan ya metode lainnya gitu ya. Cara kedua ya, tapi ini sebenarnya kurang ya, kurang baik. Kenapa? Karena ya lumayan ribet gitu. Jadi kita bisa misalkan gitu ya, misalkan bahwa R itu nilainya adalah setengah dari tan theta. Jadi kita akan punya bahwa turunannya yaitu dr itu adalah setengah dari turunan tan itu adalah sekan kuadrat sekan kuadrat theta d theta. Nah, jadi kalau kita balik ke persamaannya tadi, berarti kan tadi bentuknya adalah integral dari satu ditambah 4 R kuadrat. Ini berarti dia sama aja kayak akar dari satu ditambah 4 R kuadratnya itu adalah, berarti kan setengah, setengah dari tan theta dikuadratkan. Ini sama aja kayak akar dari satu ditambah 4 dikali setengah kuadrat itu adalah satu ya. Ini sama saja dengan tan kuadrat. Ya, di mana ini sama saja dengan akar dari sekan kuadrat theta sama dengan sekan theta. Nah, jadi yang akan kita integralkan itu sekarang adalah daerah A-nya itu adalah integral dari 0 sampai dengan 2 pi, lalu integral. Nah, R-nya itu bisa kita transformasi ya, kalau misalkan nih, tadi ketika R-nya sama dengan 0, R sama dengan 0, ya, maka nanti diperoleh eh, ketika ini tadi kita R-nya oke. Ketika tadi awalnya oke, misalkan R sama dengan setengah tan theta. Oke. Jadi ketika tadi jari-jarinya 0, maka jari-jari yang baru itu adalah setengah. Bentar, kalau dia tadi 0 sampai dengan 3 ya. Oke, bentar. Berarti oh ya, kita bentuknya dalam theta ya. Kalau misalkan tadi R-nya itu adalah 0, otomatis kita peroleh tetanya juga 0 ya. Tapi kalau misalkan R-nya sama dengan 3, maka eh, 1/2 tan theta itu sama dengan 3, tan tetanya sama dengan 6, artinya tetanya adalah tan inverse dari 6. Ya, jadi batasnya dari 0 sampai dengan tan inverse 6, ya dari fungsinya tadi adalah bentukan akar ini yaitu secant theta ya. Berarti secant theta dikali dengan si eh, yang R-nya tadi adalah ini setengah tan theta ya, setengah tan theta. Lalu tadi transformasinya menjadi dr d theta. Oke, dr d theta. Nah, di mana dr-nya tadi adalah ini ya bentuknya ya. Kita ubah dulu. Jangan lupa dr-nya tadi kita peroleh nilainya adalah setengah sekan kuadrat theta d theta d theta. Ya, atau sama saja dengan ini berarti setengah-tengah setengah itu seperempat ya. Seperempat. Terus ini ada tan theta ya, integral 0 sampai dengan ya, jadi karena tadi kita mentransformasinya adalah menggunakan substitusi trigonometri, ya ini kan seperti ada double ini ya, d theta ya. Nah, jadi
ketika tadi kita harusnya menghitung integralnya ini, ya, 0 sampai dengan 2 V, lalu tekan theta dan sebagainya ini. Jadi bentuknya itu kita transformasi dia menjadi hanya di theta saja. Berarti tangan ini, berarti kemudian sekannya pangkat 3 ya. Berarti ini tangan theta, sekan pangkat 3 theta, d theta gitu ya. Jadi yang integral dari 0 sampai dengan 2 V-nya itu menghilang. Jadi batasnya itu cukup si tetanya sekarang yang dari 0 sampai dengan eh, tan inverse dari 6 gitu ya. Nanti ini tinggal diselesaikan bentuk integralnya pakai integral biasa gitu ya. Jadi kalau diubah tan itu dia sebagai sin per cos, kemudian sekan itu sebagai 1/cos, ini sama aja dengan 1/4 integral 0 sampai dengan tan inverse dari 6 gitu ya. Kemudian ini bentuknya menjadi sin theta per cos pangkat 4 theta d theta. Nanti tinggal diintegralkan bentuknya ini dia menjadi seperti apa gitu. Atau kalau misalkan mau tetap bentuknya seperti ini ya boleh-boleh saja gitu ya. Ingat saja apa konsep dari hubungan antara sekan dengan tan gitu ya. Jadi bahwasanya ada hubungan antara turunannya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi si tangan diturunkan terhadap sekan itu adalah sorry, tangan itu diturunkan menjadi sekan gitu ya. Lalu bagaimana nanti kalau misalkan sekan itu diturunkan dia menjadi bentuknya apa? Nanti ini tinggal diselesaikan. Boleh kalau misalkan mau pakai ini juga boleh. Itu nanti nanti didapat hasilnya kira-kira berapa, nanti itu bisa dicoba sebagai latihannya saja. Gitu ya. Nah, mungkin kita coba lanjut dulu ke contoh yang berikutnya ini. Nah, jadi kalau di soal ini dia bilang tentukan luas permukaan Z sama dengan 4 dikurangi Y kuadrat yang tepat berada di atas persegi di bidang XY pada titik-titik 10, 20, 21, dan 11. Oke. Jadi kita sudah punya di sini daerahnya itu ya, dia ada di atas bidang itu ya. Bisa kita lihat pertama-tama di sini daerahnya itu kan sudah dikatakan dia adalah persegi ya, daerah persegi. Nah, otomatis X-nya itu dia pada batasan. Oke, masih ada banyak. Oke, kita coba dulu ya batasan S-nya ya. Berarti kalau kita anggaplah S-nya itu sebagai daerah XY, maka kita punya X-nya itu bisa kita lihat di sini titik 10, 20, 21, dan 11. Berarti si X-nya itu yang paling tinggi kan adalah 2 dan paling rendah adalah 1. Berarti X-nya di antara 1 dan juga 2. Dan untuk Y-nya itu berarti dari 0 dan 1 ya. 0, 1. Nah, kemudian kita sudah punya fungsinya Z itu adalah akar dari 4 dikurang Y kuadrat. Ya, tadi dari sini berarti kita punya ya, kita akan tentukan bentuk dari fx-nya itu adalah turunan ya. ddx dari akar 4 dikurangi Y kuadrat. Karena dia tidak bergantung pada X, maka ini nilainya 0. Lalu kalau misalkan FY-nya, berarti DY dari 4 dikurangi Y kuadrat. Nah, turunannya ini adalah minus Y dibagi dengan akar 4 dikurangi Y kuadrat. Nah, jadi bentukan dari luas permukaannya adalah A. Oke, luas permukaan. Luas permukaan. Sorry. Permukaan. Berarti luas permukaannya adalah A sama dengan, tadi kan rumusannya integral lipat 2 dari daerah S, akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat ditambah 1 dA, ya, berarti ini kita akan ubah bentuknya menjadi hmm, integral dari daerah S. Oke, kita masukkan dulu fx-nya tadi nilainya adalah 0, ditambah fy kuadratnya. Nah, ini kita kalau kita hitung ya, bentuk dari fy dikuadratkan, itu kan adalah dikuadratkan ini ya. Berarti sama saja dengan min y dikuadratkan adalah y kuadrat,
Kemudian ini akar menjadi hilang ya, dibagi dengan 4 dikurangi Y kuadrat ya. Berarti ini sama saja dengan 4 sorry, kok 4. Y pangkat 2 Y kuadrat per 4 dikurangi Y kuadrat ditambahin dengan 1 ya. Nah, ini kita buat dalam bentuk DA dulu. Kita akan sederhanakan dulu kira-kira bentuk fungsinya seperti apa, baru nanti kita integralkan pada daerahnya gitu ya. Berarti ini sama saja dengan integral pada daerah S-nya gitu ya. Lalu ini, nah Y kuadrat per 4 min Y kuadrat ditambah 1 ini sama saja dia berarti dengan eh, Y kuadrat ditambah 4 dikurangi Y kuadrat dibagi dengan 4 dikurangi Y kuadrat ya, DA. Ya, ini sama saja, ya terus coba saja ya, integral dari daerah S-nya. Lalu ini sama saja dengan 4 dibagi dengan 4 dikurangi Y kuadrat dA atau setara dengan integral dari daerah S-nya 2 dibagi dengan akar 4 dikurangi Y kuadrat dA. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai dari si daerahnya. Nah, karena di sini dia itu bentuknya terhadap fungsi Y saja gitu ya, kita akan coba transformasi ke koordinat polar saja gitu ya. Transformasi ke koordinat kutub, sorry. Koordinat kutub, biar lebih gampang. Sebenarnya akan lebih gampang gitu ya menghitungnya. Karena di sini kita akan menggunakan bentuk 4 dikurangi Y kuadrat ini, itu hasil integralnya harusnya dia adalah tan inverse ya. Jadi kita akan coba gunakan metode substitusi trigonometri. Jadi, misal, anggaplah bahwa Y itu, sorry bukan Y ya. Oh ya, tadi ya. Misalkan Y-nya, kan ini kita punyanya Y ya. Y sama dengan 2 sin theta. Ya, misalkan kita punya Y itu sama dengan 2 sin theta. Tentunya kalau kita turunkan, turunannya ini adalah 2 dikali turunan eh, sin itu adalah cos ya. Cos theta, ini D theta. Nah, ketika kita ambil tadi Y-nya itu 0, tadi kan batasan nilai Y-nya itu adalah 0 sampai 1 ya. Ketika kita ambil Y-nya sama dengan 0, ini akan mengakibatkan θ-nya sama dengan 0 juga ya. Karena 2 dikali sin 0. Ya, sorry. Ya, 2 dikali sin θ itu sama dengan 0 gitu ya, maka θ-nya itu 0. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 1, maka θ-nya di sini adalah eh, kan sin ya, sin inverse dari setengah ya. Jadi maksudnya berapa θ yang nilai sinnya itu adalah setengah gitu ya. Itu adalah pi per 6 atau 30 ya. Nah, jadi kita punya daerahnya sekarang itu adalah, ya berarti luasannya tadi A-nya itu adalah integral dari batasannya 0 sampai dengan V per 6 ya. Lalu fungsinya tadi adalah 2 dibagi dengan 4. Oke, berarti ini 2 dibagi dengan akar dari 4 dikurangin 2. Oke, tadi Y-nya itu sebagai 2 sin kuadrat ya. 2 sin theta kuadrat. Kemudian dikali dengan nah, berarti dia dy-nya kita ubah dia sebagai 2 2 cos theta d theta ya. Nah, ini kita sederhanakan ya, bentuknya integral 0 sampai dengan V per 6, lalu ini 2 kali 2 cos theta adalah 4 cos theta dibagi dengan yang ini sama saja dengan 4 kali 1 dikurangin dengan sin kuadrat theta ya. Sin kuadrat theta d theta. Berarti sama saja dengan integral 0 sampai dengan
eh, pi per 6, lalu 4 cos theta dibagi dengan ini akar 4 itu adalah 2, akar 1 dikurang sin kuadrat itu adalah cos kuadrat ya. Nah, ini d theta. Maka ini sama saja dia dengan eh, integral dari 0 sampai dengan pi per 6 dari 2 ya. Ini cos dengan akar cos kuadrat itu ada habis ya nilainya. Ini adalah d theta. Berarti ini adalah 2 dikali dengan pi per 6 ya. Sama dengan pi per 3. Nah, jadi luas permukaannya adalah pi per 3. Nah, kalau misalkan kita nggak mau melakukan transformasi itu, atau dengan kata lain kita tetap pengen buat dia sebagai DADE, DY, DX, maka bisa saja gitu ya. Cara kedua itu adalah kita tetap mempertahankan ya bentuknya. Maka tadi A-nya itu adalah integral. eh, karena di sini fungsinya itu kita bisa lihat dia hanya dalam bentuk Y saja gitu ya. Maka kita bisa buat berarti integralnya itu eh, terhadap X dulu gitu ya. Jadi Y-nya tadi dari 0 sampai 1, lalu integral dari 1 sampai 2, fungsinya adalah tadi di sini 2 per 4 akar Y, oke, 2 per akar dari 4 dikurangi Y kuadrat dx dy. Ya, jadi kita integralkan terhadap X dulu, baru terhadap Y. Nah, jadi kita sini memandang bahwa si fungsinya ini tentunya dia sebagai suatu konstanta, sehingga hasilnya itu adalah sama saja kayak integral 0 sampai 1. Lalu ini dia tetap ya 2 dibagi dengan akar 4 dikurangi Y kuadrat, kita kali dengan integral dari 1 sampai 2 dari dx. Yaitu ya ini sama saja dengan integral 0 sampai 1 lalu 2 dibagi akar dari 4 dikurangi Y kuadrat. Ini integralnya adalah 2 dikurang 1 ya hasilnya ya. Maka sama dengan 1 yaitu sama dengan dy. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya memang karena dia tidak bergantung kepada si sumbu X ya, tidak bergantung fungsinya pada X, maka nilainya sebenarnya sama saja dengan ini. Nah, ini tinggal kita lakukan transformasi kira-kira mau seperti apa dibentuknya gitu ya. Harusnya ini sebenarnya integral 0 sampai 1 ini kita bagi masing-masingnya dia eh oke. Berarti ini 2 ya, ini saya buat 1 dibagi dengan pokoknya ini menjadi oke, kalau misalkan saya keluarkan di sini dia 1/4, sorry. Bentar, ini kalau kita transformasi berarti kan ini 4 ini, katakanlah saya punya di sini 1/16 ya. Nah, oke, intinya saya pengen dia ini bentar menjadi 1 dikurangin dengan Y, saya bagi dengan 4 ya. 4 dikuadratkan. Ya. Jadi 4 saya bagi dengan 4. Oke, jadi ini kita bagi dengan 4, yang ini kita bagi dengan 4. Berarti ini adalah 1/4, lalu sorry, 16 ya. Harusnya dibagi dengan 16 ya. 16, ya bentar. Kalau dia dibagi dengan 4 biar ini jadi 1, gimana caranya? Eh, saya pengen akar dari 4 dikurangi Y kuadrat ini sama dengan akar dari 1/sesuatu dikali dengan 1 ditambah dengan Y kuadrat per 4. Berarti 1/sesuatu dikali 1 sama dengan 4, maka di sesuatunya itu adalah 4 ya.
Bentar, satu, oke. Kemudian ini satu per, hmm, oke, sebentar. Biar saya tidak bingung, ini gimana gitu ya. Biar dia kita akan memanfaatkan si trigonometri ya. Oke, kalau misalkan kita mau buat ini kan jadinya bentuknya gini ya. Katakanlah tadi kita punyanya seperti ini. Hmm, biar nggak bingung ya. Jadi nanti saya mau buat bentuknya di bawah itu jadi satu. Berarti kan ini anggaplah menjadi 4 dibagi dengan 4 dikurangi Y kuadrat ya. Ini karena tadi dia kita tidak akarin. Sorry, kita akarin gini ya. Nah, maka ini kan sebenarnya saya mau aja kayak satu dibagi dengan kalau saya keluarkan gitu ya akar dari 1/4 lalu ini satu mana ya biar dia biar bisa ya kita bagi. Oke, ini jadinya 1/1 dikurangin Y kuadrat per 4. Sama nggak ini ya? Bentar. Ini satu sama ya bentuknya ya. Coba ini satu jadi 4 dikurangi Y kuadrat per 4. Jadi 1/4 dikurangi Y kuadrat per 4. Ya, iya benar ya. Berarti bentuknya seperti ini ya. Berarti ini sama saja dengan eh, 1/akar 1 dikurangin dengan Y/2 pangkat 2 DY. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa manfaatkan identitas trigonometri ya. Kalau saya tidak salah, ini harusnya bentukannya itu adalah tan inverse dari Y/2 masukin nilainya 1 dan 0. Berarti sama saja dengan tan inverse dari 1/2 dikurangin dengan tan inverse dari 0. Nah, berapa sudut yang tannya itu adalah setengah? Berapa? 60 ya? Kan tangen itu dia adalah sin per cos ya. Kalau dia 60, ini kan, sebentar. Tangen yang nilainya setengah. Coba diingat-ingat apa tangen-tangen itu 0 setengah akar 2 ya. Eh, coba. Tangen, tan inverse setengah itu berapa ya? Saya lupa lagi. Tan inverse setengah, kita coba ya. Radian. Nah, ini tan inverse dari 0,5 eh, eh tan inverse dari 1/2 kok 26 ya? Ada nggak tan yang nilainya setengah coba kita cari ya. Tabel saya lupa nih, trigonometri. Nilai tangan yang setengah itu oke tidak ada ya. Tidak ada nilai tangan yang setengah. Bentar. Eh ya, ya tan inverse. Oke, kalau integral tan inverse bukan ya. Integral dari 1/per x kuadrat. Kita cek dulu benar nggak tadi hasilnya ada ini ya. 1 dikurang 1 min x kuadrat ya tadi ya bentuknya ya. 1 min
Akar 1 min X kuadrat. Tadi bentuknya itu, oke, sin, sorry, sorry, sorry. Dia hasilnya itu bukan tan ya, tapi sin. Sorry, sorry, sorry. Ini bukan tangan ya, tapi hasilnya adalah sinus. Nah, ini ya, sin, sin dan juga sin. Nah, sin berapa yang nilainya setengah? Tadi itu sin yang nilainya setengah itu, tadi itu sin setengah itu adalah 30 ya. Berarti ini adalah sama ya. Pi per 6. Bentar. Kalau seperti ini tadi benar ya. Ini 2 kurangin 1 itu 1. Oke, jadinya 2 2 gini. 1 per 1. Jadi dia sin dari Y per 2. 1 per 2. Ya, kenapa hasilnya beda ya? Ini hasilnya harusnya adalah Pi per 6 ya. Pi per 6 itu 30 ya. Dikurangin dengan 0 sama dengan. Oh, dia hasilnya malah sama kayak yang ini ya. Ya, tadi kalau misalkan dia theta 2 sin theta itu sama dengan Y per 2. Ada yang salah nggak nih? Kalau misalnya kita pertahankan, harusnya dia, iya ya. Oh, sorry, 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 sorry. Iya, pi per 3, benar. Oh, ini berarti hasilnya harusnya, iya, ya, kok pi per 6 ya? Hasil akhirnya itu harusnya pi per 3. Ada yang salah nggak di sini perhitungannya? Terhadap X dulu. Ya, integral 0 sampai 1, 2 per 4 akar Y. Oke, mungkin nanti ini dicek lah ya, apakah ada salah perhitungannya. Harusnya nilainya sama, jawaban akhirnya itu adalah pi per 3 ya, harusnya ya. Yang dari 1 sampai 2 ya. Harusnya hasilnya adalah pi per 3. Mungkin tadi saya ada salah di sini ya. Atau kalau 1 dikurang itu, bentar, tadi kayaknya salah di situnya deh. Dia tabel eh, integral 1 min. Ya, sin ya, sin inverse ya. Ada nggak ya? Eh, ini ya, mana ya tadi ya? Nah, ini hasil dari ini itu harusnya dia adalah sin inverse. Dan hasil akhirnya itu tidak ada ya. Nanti dicari tahu lah ya itu nilainya beneran sin atau justru cos ya. Jadi cari tahu ya. Intinya caranya seperti itu. Jadi kita tetap memperhitungkannya dengan memperhatikan dulu bagaimana daerah S-nya gitu ya, baru diperhitungkan bagaimana fx dan juga fy-nya. Nah, mungkin kita coba lihat dulu. Oke, oke, di contoh yang ini. Nah, di contoh yang ini eh, pertanyaannya hitunglah luas permukaan bagian pada bidang ini pada kuadran pertama. Oke, clue-nya di sini adalah dia di kuadran pertama. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu fungsi Z-nya itu seperti apa ya. Berarti kalau dari persamaan ini, maka Z-nya itu kan harusnya adalah 10 dikurangin 2X dikurangin dengan 5X. Ya, maka dari sini kita punya bentukan dari fx-nya adalah turunannya ini ya.
ddx dari Z yaitu sama dengan min 2. Dan kalau untuk FY-nya itu adalah DDY dari Z yaitu adalah min 5. Nah, karena dikatakan di sini bahwa dia adalah kuadran pertama, ya, otomatis daerah S-nya itu, XY-nya adalah apa? X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, tetapi persamaannya itu dia bentuknya adalah 2X ditambah 5Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, kita akan mempertimbangkan batasan dari maksimumnya ini, si nilai X dan Y-nya itu berapa. Ya, jadi untuk itu kita cari tahu dulu batasannya. Ya, yaitu ketika Z-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika eh, Z sama dengan 0, maka kan persamaannya menjadi 2X tambah 5Y sama dengan 10. Nah, yang mana ketika ini kita ambil X sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya adalah sama dengan 2, dan ketika Y sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 5. Nah, jadi sebenarnya bentuk persamaan 2X plus 5Y tambah Z sama dengan 10 ini, dia membentuk segitiga ya. Jadi titik-titiknya adalah 0, 0, kemudian 5, 0, lalu 2, 0. Ya, sorry, 0, 2. Eh, 0. Kok 2, 0, 0, 2, sorry. 0,2. Jadi dia membentuk daerah segitiga. Nah, sekarang kita akan coba hitung ya. Tadi untuk luas permukaannya, A-nya itu adalah integral pada daerah katakanlah S dari akar 1 ditambah fx kuadrat ditambah fy kuadrat dA. Nah, sama dengan integral dari daerah S, kemudian ini akar 1 ditambah tadi fx-nya min 2 dan fy-nya min 5 ya, min 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat dA. Nah, ini sama saja dengan integral lipat 2S akar 1 ditambah 4 ditambah 25, berarti akar 30 ya, dA. Berarti sama saja dengan akar 30 dari daerah integral S dari dA-nya gitu ya. Nah, tadi kita tahu bahwa di sini dA-nya itu dia membentuk segitiga ya. Nah, luas segitiga tadi itu adalah alas kali tinggi. Ya, jadi luasannya itu adalah alas kali tinggi, di mana alasnya itu adalah di sini X yaitu 5, tingginya adalah 2 gitu ya. Nah, jadi si A-nya itu sama dengan akar 30 dikali dengan eh, luas alasnya itu adalah segitiga ya. Berarti tadi adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alas kali tinggi per 2 ya. Berarti setengah dikali 5 dikali 2. Ya, atau sama dengan 5 akar 30. Nah, jadi luasnya adalah 5 akar 30. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa? Bisa Bang. Ya, bisa ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Sampai di sini saja sebenarnya materinya. Jadi tadi kita sudah belajar dua penerapan dari integral lipat 2. Yang pertama tadi adalah terkait menghitung massa, kemudian pusat massa dan juga momen inersia dari suatu lamina ataupun keping. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan gitu. Jadi memang untuk menghitungnya itu kita perlu memahami bagaimana daerahnya tadi ya, khususnya daerah yang kita ambil itu tadi gitu ya. Kita lakukan transformasinya seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Cukup Bang. Oke, ya mungkin nanti silakan dipelajari kembali lagi ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyain ke saya.
Kalau memang cukup, ya mungkin untuk pertemuan ke-8 kita cukupkan saja ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama.